sebelumnya Bu Santika mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Adel karena sudah bersedia untuk datang ke sini. Apakah ini pertama kali Mbak Adel datang ke ruang BK? Iya. Ya, baru pertama kali ya. Nah, tidak apa-apa ya Mbak Adel ya. Ini adalah sebuah panggilan untuk menyelesaikan masalah kamu. Mbak Adel tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, senyamannya saja di ruang ini. Gitu ya Mbak Adel ya. Nah, tujuan dari Mbak Adel dipanggil ke ruang BK itu tadinya Bu Santika mendapatkan laporan dari wali kelasmu dan guru-guru yang mengajar Mbak Adel. Nah, sebelum ini nanti kita akan berdoa dulu. Jadi nanti kedepannya kita akan melakukan konseling individu. Mbak Adel sudah siap? Sudah. Bu Santika mau mengkonfirmasi kepada Mbak Adel apakah benar apa yang sudah dilaporkan oleh wali kelas dan juga guru-guru yang mengajar Mbak Adel. Beliau-beliau itu memberikan laporan kepada Bu Santika karena Mbak Adel akhir-akhir ini mengalami penurunan saat belajar. Mungkin semangatnya menurun, keaktifannya di kelas, kata guru yang mengajar itu juga menurun. Biasanya kamu aktif sekali di dalam kelas. Nah, ini tidak seperti waktu Mbak Adel kelas 7. Ini kan sekarang Mbak Adel sudah kelas 8 ya? Iya. Nah, lalu wali kelasnya juga mengatakan bahwa hasil dari pembelajarannya Mbak Adel sekarang sudah mulai menurun. Kira-kira penyebabnya apa gitu? Apakah Mbak Adel bisa bercerita? Bisa, Bu. Yang pertama, penyebabnya itu karena kurang perhatian dari orang tua. Saya merasa kalau di rumah orang tua kurang perhatian sama saya. Yang kedua, pertemanannya kurang asik. Soalnya mereka buat geng-gengnya sendiri kalau di kelas. Yang ketiga, karena saya bingung, nggak bisa bagi waktu antara belajar sama ekstra. Kan kita akan melakukan konseling individu. Sebelumnya Bu Santika akan menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan konseling. Jadi yang dimaksud dengan konseling adalah bantuan atau pertolongan dari konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahannya atau mengurai permasalahannya. Nah, kebetulan di sini nanti yang akan menjadi konselor adalah Bu Santika sendiri, sedangkan Mbak Adel menjadi konselinya. Seperti itu ya. Nah, terus di dalam konseling sendiri ada asas-asasnya. Ada beberapa asas, salah satunya adalah asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Untuk asas kerahasiaan itu, apapun nanti yang sudah Mbak Adel ungkapkan, Mbak Adel ceritakan, akan menjadi rahasia kita, begitu ya. Insya Allah terjaga dengan baik, tidak akan keluar ke orang lain. Jadi nanti Mbak Adel cerita apapun saja aman dengan guru BK, gitu ya. Lalu yang kedua tadi adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud adalah nanti selama berjalannya konseling individu, dimohon Mbak Adel bisa menceritakan semuanya, menceritakan dengan jujur, menceritakan dengan baik apa saja yang dirasakan dan permasalahannya Mbak Adel, biar lega, begitu ya Mbak. Dari self talk yang negatif itu, mari kita rubah bersama menjadi sesuatu yang positif. Jadi self talk yang positif dari orang tua yang apa? Silakan dibacakan coba. Yang pertama, kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua. Berarti kalau dirubah menjadi yang positif menjadi orang tua perhatian, sayang, dan juga bisa menemani kamu belajar begitu. Lalu yang kedua, Mbak Adel, Pertemanannya kurang asik. pertemanan yang kurang asik. Jadi kamu berpikirnya pertemanan kurang asik, dirubah menjadi yang positif. Jadi Mbak Adel berpikir kalau temannya asik, baik, seru, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Tidak bisa membagi waktu. tidak bisa membagi waktu. Jadi kedepannya kalau dirubah menjadi yang baik, saya bisa membagi waktu. Kamu bisa menyesuaikan waktu ekstra dan juga sekolah dan juga belajar. Gitu ya Mbak Adel ya. Nah, setelah kita mendiskusikan dan membicarakan tentang self talk ini, Bu Santika ada video nih. Mungkin nanti setelah melihat video ini Mbak Adel akan lebih tahu
dan paham bagaimana cara menerapkan self talk. Bu Santika ingin tahu apa saja yang sudah kamu ketahui dari video yang tadi. Self talk adalah video lebih Ya, manfaatnya yang pertama, mudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bisa jadi teman curhat diri sendiri. Yang ketiga, sugesti yang baik. itu ada beberapa manfaat ya ternyata kalau kita bisa menerapkan self talk. Nah, apakah tadi ada kesimpulan dari video tersebut, Mbak Adel? Ada. Ya, silakan dibacakan. Jika saya terus berkata positif, maka bisa mengurangi pikiran irasional saya. Oh, ya bagus itu. Selanjutnya kita akan mengisi kuesioner. Di sini ada angket. Ini sudah Bu Santika sediakan angket tentang motivasi belajar siswa. Jadi nanti Mbak Adel silakan mengisi nama dan kelas. Petunjuk pengisiannya ada di sini. Diberikan tanda checklist atau centang pada kolom jawaban yang dipilih. Silakan Mbak Adel bisa diisi. Dari awal pertemuan kita tadi, lalu di intinya kita melakukan treatment, lalu pengisian angket dan melihat video tadi, perasaan Mbak Adel seperti apa? Apa yang Mbak Adel rasakan saat ini? Jadi lebih bisa berpikir positif. Jadi lebih bisa berpikir positif. Lalu apalagi Mbak Adel? Mungkin lebih semangat lagi untuk belajar. Lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, nanti alhamdulillah kalau sudah bisa merubah pola pikirnya ya, nanti kita simpulkan bersama pertemuan kita ini. Yang tadinya Mbak Adel masih penuh dengan masalah. Ada 3 faktor yang membuat menurunnya motivasi belajar Mbak Adel tadi. Alhamdulillah semakin kesini di sesi akhir ini Mbak Adel sudah mulai bisa berpikir positif. Yang tadinya masih negatif, terus penuh dengan permasalahan, pemikiran-pemikiran yang negatif, sekarang alhamdulillah sudah jadi yang positif. Mungkin nanti kedepannya Mbak Adel ketika di rumah lebih bisa mendekat dengan kedua orang tua Mbak Adel. Walaupun mereka bekerja, itu kan bekerja juga untuk Mbak Adel kan. Nah, nanti Mbak Adel juga bisa mendekatkan diri ke orang tua. Nanti kalau belajar ya mungkin bisa Bapak Ibu aku minta tolong ditemani. Mau membuat meja belajar di kamarmu itu nyaman, itu juga salah satu faktor. Nanti kalau sudah kembali ke sekolah lebih bisa ceria lagi, lebih welcome lagi, membaur dengan teman-teman. Bisa jadi teman-teman itu tidak membuat circle-circle, tapi kamunya yang membatasi dirimu sendiri. Jadi coba untuk membuka diri kepada teman-teman. Nah, tadi Mbak Adel juga menyebutkan bahwa ada beberapa pelajaran yang kurang disukai. Nah, solusinya kalau seperti itu mungkin Mbak Adel mulai mengganti catatan Mbak Adel atau bukunya yang lucu, yang bagus, agar dari hal-hal kecil itu Mbak Adel bisa lebih suka dengan pelajaran itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti Bu Santika atur ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Adel pas bisa datang ke sini juga. Nanti kalau misal ternyata Bu Santika yang longgar duluan, Bu Santika memanggil kamu juga nanti segera ke sini. Intinya begini, kalau Mbak Adel ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruang BK. Kamu boleh kapan saja ke sini. Dan sesi konseling ini tidak berhenti di sini saja Mbak Adel, tapi nanti akan berkelanjutan, gunanya untuk melihat perkembangan dari Mbak Adel. Jadi nanti Bu Santika bisa melihat perkembangan kamu dari wali kelas kamu yang tadinya kan memberikan laporan permasalahan, sudah berubah atau belum, sudah menunjukkan perubahan atau belum, terutama guru-guru yang mengajar kamu setiap hari, guru-guru mapel itu kan pasti akan melihat kamu di kelas, kamu sudah mulai aktif atau belum, seperti itu kan. Nah, nanti lewat situ kita bisa tahu Mbak Adel sudah benar-benar
memberikan perubahan atau belum, sudah ada perubahan ke yang lebih baik atau belum, gitu ya. Yang penting kamu harus yakin pada dirimu sendiri kalau kamu bisa, gitu ya. Terima kasih sebelumnya Bu Santika, mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang baik saat sesi konseling ini berjalan, gitu ya. Tadi kan di awal sudah diawali dengan doa, sebagai penutup juga kita berdoa, seperti itu ya. Iya. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Ada, mungkin bisa kembali ke kelas, nanti sesi selanjutnya bisa kita jadwalkan. Iya, Begitu ya. terima kasih. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam.